Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka wa rubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mubadilu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Agalu ya Latifu ya Qabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Sahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mughsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono SEMSI, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Priyatini atau Ibu Hajah Khairuddin, yang kami hormati Penasehat Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Nani Bambang, yang kami hormati Ketua PKK RW 013 Ibu Hajah Uni Kusmanto beserta jajarannya, yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Yusuf Hamdana Al-Qori yang insya Allah nanti akan mengisi tausiah pada pengajian siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua.
yang sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan majelis taklim, pembukaan pengajian majelis taklim beserta halal bihalal di Masjid Al-Amanah. Tak lupa sholawat dan salam. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan semoga kita semua termasuk insan-insan yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, adapun tertib acara pada pembukaan pengajian siang hari ini yang akan kami susun sebagai berikut. Setelah kata pembuka, acara akan diawali dengan kumandang kalam ilahi yang dirangkaikan dengan sari tilawah, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Majelis Taklim Al-Amanah, dan dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, dan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yusuf Hamdana Al-Qori. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita awali pengajian siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu-ibu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan sari tilawah. Pembacaan Al-Quran akan dipimpin oleh Ibu Hajah Supomo dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Retno. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan segala kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, maka segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni semua dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahuinya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Allah. Mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, yaitu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kumandang kalam ilahi telah berlalu dari pendengaran kita semua. Begitu indah kalam-Mu ya Allah, membahana di relung kolbu yang amat dalam. Semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi perisai dari panasnya api neraka bagi kita semua yang mendengarkannya dengan khusyuk, khususnya bagi yang membacanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setelah kumandang kalam ilahi berlalu dari pendengaran kita semua, acara akan dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sri Priyatini selaku
Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Susdiono SPSI beserta jajaran. Yang terhormat Ketua PKK RW 13 Raja Uni Usmanto. Yang saya hormati Ibu Nasehat Majelis Taklim Al-Amanah Ibu Bambang. Yang saya hormati Pak Ustadz Yusuf Hamdana Al-Toni. Yang saya hormati pula Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Amanah Nisa Ibu Nini Laraki Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Anggota Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah yang semuanya insya Allah kita akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan perdana lagi yang kita di tahun 2020 ini melaksanakan pengajian kita sekaligus halal bihalal. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita semuanya sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul akhir mendapat syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih pada ibu-ibu, bapak yang telah hadir pada majelis yang mulia ini untuk kita dapat bersama-sama melaksanakan pengajian. Dan mudah-mudahan langkah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang mungkin tidak bisa hadir, mungkin ada yang sakit, ada yang lagi kerja dan lain sebagainya. Semoga semuanya pada sehat ya Bu ya, bisa berkumpul lagi dengan kita semuanya. Nanti didoakan oleh Pak Ustadz, ya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan pada saat ini yang berbahagia ini masih dalam satu Syawal ya Bu ya, sebagai ketua Majelis Taklim Al-Amanah Muslimah Al-Amanah beserta pengurus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bu ya, dan mudah-mudahan Ramadan ibadah kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan Idul Fitri yang akan datang ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membawa konsumsinya pada hari ini, kepada Ibu Hajah dari Bambang, Ibu Hajah Susi, Bu Linda dan Bu Mariati. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan rezekinya bertambah banyak dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih barokah lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, Bapak semua yang saya hormatkan, insya Allah nanti kita akan melaksanakan ada ceramah mengenai halal bihalal yang dikaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari.
demikian panjang lebih mudah-mudahan pada hari ini kita dapat melaksanakan yang sebaik-baiknya dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, setelah kata sambutan, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Iis Azizah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengucapkan surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Dr. Haji Bambang Sugiono, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Priyatini, dan yang kami hormati Ibu Ketua PKK, Ibu Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, dan juga ibu-ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita
dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat kita bersilaturahmi masih di bulan Syawal ya, bulan Syawal akhir. Dan insya Allah dengan acara ini, acara kita pembukaan pengajian sekaligus halal bihalal, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita, kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul sama-sama dalam acara ini. Mudah-mudahan kita diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita, panutan alam, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba tabi'in, ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin, dan terakhir kepada kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah muslimah al-amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam acara kali ini kita ngambil tema halal bihalal ya, halal bihalal. Yang dinamakan halal bihalal ini merupakan sebagai tradisi khususnya orang Indonesia ya. Mungkin di luar negeri ada nggak ya halal bihalal, atau mungkin di Mekah sana, di Madinah kayaknya belum ada. Ini tradisi Indonesia aja halal bihalal, tapi bukan perkara yang jelek juga halal bihalal itu. Halal bihalal dengan adanya reuni alumni tahun berapa, alumni sekolahan dan lain sebagainya, banyak mengadakan acara halal bihalal. Tapi inti dari acara itu adalah silaturahmi. Pertama intinya silaturahmi, kedua saling memaafkan, halal bihalal, saling menghalalkan, saling memaafkan, saling mengikhlaskan, sehingga dengan adanya acara halal bihalal, selesainya dari acara itu hati kita menjadi plong gitu ya. Dan intinya ada yang minta maaf dan ada yang memaafkan. Kira-kira yang paling berat yang mana Bu? Memaafkan apa yang minta maaf? Memaafkan yang berat. Jadi kalau minta maaf kayaknya gampang aja ya, maafkan saya. Tapi kalau minta maaf, walaupun diucapkan kita bilang ya saya maafkan, tapi hati nggak tahu ya. Saya memaafkan tapi nggak tahu kalau hati. Apalagi kalau mungkin kesalahannya yang menjadikan hati kita sakit dan sebagainya. Tapi ya memang pahalanya pun, pahala orang minta maaf dan orang yang memaafkan, pahalanya lebih besar orang yang memaafkan ya. Maka salah satu poin ketika kita halal bihalal yaitu tadi, pertama minta maaf, kedua memaafkan. Kemudian ketika adanya acara halal bihalal ini, umumnya orang mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini jangan sampai kita beranggapan mohon maaf lahir dan batin itu arti dari kata minal aidin wal faizin. Padahal minal aidin wal faizin ini beda lagi artinya. Mohon maaf lahir dan batin ini beda lagi. Karena kita kelihatan ini bahasa Arab kan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin artinya apa?
minal aidin wal fa'idin. Aidin itu artinya orang yang kembali, wal fa'idin orang yang beruntung atau berbahagia. Maka orang yang kembali, maksud aidin di sini, kembali di sini yaitu kembali dalam keadaan fitrah, kembali dalam keadaan suci. Dan faizin kembali dalam keadaan kebahagiaan, kemenangan, yaitu dengan selesainya bulan Ramadan dan adanya hari Idul Fitri dalam keadaan kemenangan. Adapun mohon maaf lahir dan batin itu ucapan yang lain. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami akan menyampaikan ada 3 jenis manusia ketika dia sudah melewati bulan Ramadan. Ya. Selama 1 bulan Ramadan full, banyak orang menyibukkan dirinya dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal kebaikan. Karena di dalam bulan Ramadan setiap amalan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Amalan sunnah diberikan pahala sebagaimana amalan fardu atau amalan wajib. Dan amalan yang lain sangat istimewa di bulan Ramadan. Maka ada 3 jenis manusia ketika selesai melewati bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Ada 3 jenis manusia. Yang pertama ini misalnya yang paling bagus nih, yang pertama, orang yang ketika sebelum Ramadan dia semangat dalam beribadah. Sebelum Ramadan udah biasa ke masjid, sebelum Ramadan udah biasa baca Quran, menjaga 5 waktu salat, kemudian zikirnya dan sedekahnya dan yang lainnya, sudah terbiasa dia semangat dalam beramal. Ketika masuk bulan Ramadan, maka semakin semangat lagi. Dengan adanya suasana bulan Ramadan, ibadahnya semakin meningkat. Nah, maka karena 1 bulan di bulan Ramadan dalam keadaan suasana semangat beramal, semangat baca Quran, semangat zikir dan yang lain sebagainya, ketika selesai bulan Ramadan masuk bulan Syawal, maka dia semakin kuat, semakin meningkat imannya, semakin meningkat jazbah, semangat dalam beramal. Ini yang pertama. Yang pertama kita adalah orang yang semangat sebelum Ramadan. Ketika Ramadan dia terbiasa dengan semangat beramal. Selesai Ramadan masuk bulan Syawal ada peningkatan, semakin meningkat semangatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang kedua, ketika sebelum Ramadan dia malas beribadah, malas ke masjid, malas berjamaah, malas baca Al-Quran. Tapi ketika adanya bulan Ramadan, ada suasana, sehingga ketika 1 bulan full di bulan Ramadan dia semangat, tarawehnya, baca Al-Qurannya, tadarusnya, zikir, sedekah dan yang lainnya, semangat karena ada suasana di bulan Ramadan, karena pahalanya pun dilipat gandakan di bulan Ramadan. Akan tetapi ketika selesai Ramadan masuk bulan Syawal, dia balik lagi. Sebelumnya malas, semangatnya hanya di Ramadan saja. Setelah Ramadan, alhamdulillah malah jadi malas lagi. Ini golongan yang kedua. Tapi ada lagi yang lebih parah nih. Yang lebih parah golongan ketiga. Dari sebelum Ramadan dia malas beribadah, malas baca Al-Quran, malas ke masjid, malas berjamaah. Di bulan Ramadan pun orang ada suasana berjamaah, suasana tadarus, masih malas aja dia. Ini lebih parah lagi. Yang ketiga ini, sebelum Ramadan dia malas, adanya bulan Ramadan nggak ada peningkatan sama sekali, tetap malas aja. Lihat orang berpuasa, dia malah ya minum es teh, ngumpat-ngumpat, ngebahas dan yang lainnya.
Kemudian selesai Ramadan, udah malas, masuk Ramadan pun dia nggak ada peningkatan, nggak ada kesemangatan. Selesai Ramadan pun malah tambah malas lagi. Nah, ini golongan yang ketiga. Ya, ini lebih parah lagi golongan ketiga, udah malas sebelum Ramadan, masuk Ramadan dia pun tetap malas, setelah Ramadan apalagi tambah malas lagi beribadah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini berusaha minimal golongan yang kedua nih. Kalau golongan kedua nih cuma semangatnya di Ramadan saja. Kita bagaimana golongan yang pertama? Semangat sebelumnya ketika Ramadan, semangat beramal, semangat baca Al-Quran, tadarus, kemudian sholat sunnahnya 5 waktunya berjamaah, dan selesai Ramadan masuk bulan Syawal tambah semangat lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan, 1 bulan full kita belajar, sebutkan sebagai madrasah Ramadan, ya. Ada yang mengatakan madrasah Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita belajar amal kita semakin ditingkatkan. Ya mungkin kalau di luar bulan Ramadan hataman pun ya mungkin cuma sekali 2 kali sebulan. Ibu-ibu bapak-bapak sama juga. Tapi kalau bulan Ramadan alhamdulillah ya. Berapa kali ibu-ibu kemarin 1 bulan Ramadan? Sampai 3 kali ya hataman. Alhamdulillah. Itu yang bareng-bareng, nggak tahu kalau yang sendirinya beda lagi ya. Yang sendirinya itu pokoknya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesemangatan jazbah dalam beribadah. Karena apa ya? Salah satunya setan juga dibelenggu katanya ya. Dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi setelah selesai bulan Ramadan dilepas lagi belenggunya setan. Maka jangan sampai kita selesai Ramadan kembali lagi menjadi malas, naudzubillah. Jadi bagaimana kita di bulan Syawal ini ada peningkatan, semakin meningkat. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang mulia, bulan yang berkah, untuk salah satunya adalah untuk bagaimana kita ini belajar di dalamnya banyak sekali di bulan Ramadan. Belajar sabar, belajar jujur, belajar kita ini banyak menolong orang dengan adanya bersedekah dan yang lain. Maka banyak sekali pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan, dan ini kita praktekkan di luar bulan Ramadan ya. Semakin meningkat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan hanya 1 bulan saja. 1 tahun hanya 1 bulan saja, paling 29 hari atau 30 hari. Ini adalah bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala kita. Dan bulan Ramadan ini setiap tahun pasti ada Ramadan ya. Setiap tahun, sekarang 1447 Hijriah. Tahun depan 1448 Hijriah ada Ramadan enggak? Ada ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kita masihkah kita menjumpai Ramadan tahun depan? Kalau Ramadan jelas pasti ada, setiap tahun pasti ada. Cuman ya jadi pertanyaan, diri kita ini apakah bertemu apa enggak dengan Ramadan? Maka mudah-mudahan harapan kita ya, dengan melewati Ramadan tahun kemarin, biasa sering kita ini berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita di bulan Ramadan yang akan datang. Karena banyak sekali pahalanya di dalam, dilipat gandakan. Tapi intinya dengan kita melewati bulan Ramadan ini adalah 11 bulan setelahnya. Bagaimana kita semakin meningkat amalan kita, salat kita, baca Al-Quran kita, dan yang lainnya amalan-amalan kita semakin meningkat, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah salah satu poin dengan adanya acara halal bihalal. Dan dalam hadis tadi disebutkan man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi
wa ayyun sya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dengan acara halal bihalal ini adalah salah satu ajang silaturahmi. Dan dalam hadis man ahabba ayyun saqa lahu fi rizqihi, barang siapa yang mencintai atau menyukai ayyun saqa lahu fi rizqihi, rizkinya dilapangkan, ya, diberkahkan rizkinya. Wa ayyun sya'alahu fi atharihi, dan diperbanyak bekasnya. Maksud bekas di sini diperbanyak bekas langkah kakinya di dunia, atau intinya artinya dipanjangkan umurnya, ya. Wa ayyun sa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Maka mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan yang baik, catatan kita ini bersilaturahmi, halal bihalal, saling menghalalkan, saling membebaskan, saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di tempat yang mulia, kembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ya uraian singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua, menjadikan amal kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelumnya saya dari diri pribadi menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kehilafannya dari diri kami pribadi. Sebelum ditutup kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kunta katabtana fi ahli as-sa'adati fasbitna fiha, wa in kunta katabtana fi ahli as-saqawati wa dhanbi famhuna min al-asqiya, wa asbitna min as-su'ada fa innaka tamhu ma tasha wa tusbitu wa indaka ummul kitab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Yusuf Hamdana Al-Qari. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi akan menambah ilmu bagi kita semua, dan semoga bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita bersalam-salaman dulu buat lingkaran ya Bu ya. Allah ya Nabi, salam alaika ya
mislahu maro'aina